Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Ozan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 2 ya, yaitu persatuan dalam perbedaan. Kita akan belajar subtema 2, yaitu bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 ya teman-teman ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita siapkan hal-hal yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah buku tematik tema 6B ya, jangan sampai tertukar tematik tema 6B. Kemudian yang kedua ada alat tulis. Alat tulis teman-teman siapkan untuk mencatat penjelasan yang akan Bunda Ozan sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Mari kita membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dalam materi bahasa Indonesia, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan kalimat efektif dan tidak efektif dengan tepat. Kemudian, dalam materi IPS, dengan membaca teks sejarah, siswa dapat memahami makna perjuangan setelah kemerdekaan RI. Kemudian, yang ketiga, pada materi IPA, dengan praktek, siswa dapat menentukan ciri khusus pada hewan dengan tepat. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini adalah kalimat efektif dan tidak efektif. Yang kedua, peristiwa upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga adalah ciri khusus hewan. Itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah not lagu Halo Halo Bandung. Pasti teman-teman sudah tahu lagu dari Halo Halo Bandung. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Lagu ini terinspirasi dari peristiwa Bandung Lautan Api. Seperti yang ada di layar teman-teman, di sini juga ada kata-kata Bandung Lautan Api, mari bung rebut kembali. Nah, itu adalah Bapak Ismail Marzuki terinspirasi dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 64. Di sini, teman-teman ada sebuah materi atau ada sebuah teks sejarah tentang Bandung Lautan Api. Mari kita baca sama-sama ya. Bunda akan membacakan, teman-teman tolong pahami di rumah. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Belanda mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November agar semua penduduk mengosongkan wilayah tersebut sebelum tanggal 29 November 1945. Akan tetapi, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang sehingga terjadi perang di sana. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1946, Belanda mengulangi ultimatumnya. Akhirnya, atas instruksi dari pemerintah RI di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati sekali. Namun, sebelum meninggalkan kota tersebut, para pejuang terlebih dahulu menyerang sekutu dan membumi hanguskan Bandung wilayah selatan. Tujuannya adalah agar Bandung dan sarana lain di Bandung wilayah selatan tidak dapat dimanfaatkan oleh penjajah. Kejadian ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, itu adalah sebuah sejarah yang dinamakan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Ini terjadi di daerah Bandung Selatan. Yang tepatnya pada saat itu Belanda datang ke Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Dan saat itu kita sudah merdeka ya teman-teman ya, tetapi masih ada penjajah yang keluar masuk Indonesia. Mereka masih berniat untuk merebut Indonesia. Nah, di situ pemerintahan Belanda ingin menguasai Bandung Selatan, tapi ada beberapa yang tidak mau. Tapi karena tidak mau, akhirnya Belanda berusaha keras mengeluarkan
dan mengulangi ultimatumnya. Dan pada akhirnya dari pemerintahan di Jakarta meminta untuk orang-orang Bandung Selatan untuk mengosongkan wilayah tersebut karena kita takut nanti bakal ada korban gitu. Nah, sebelum mereka meninggalkan kota tersebut, para pejuang di Bandung Selatan akhirnya membumi hanguskan atau membakar seluruh tempat yang ada di Bandung Selatan, bertujuan untuk agar tidak dimanfaatkan oleh penjajah. Nah, pada saat itu karena banyak sekali api, maka dinamakanlah Bandung Lautan Api, teman-teman. Itu adalah sedikit sejarah dari peristiwa Bandung Lautan Api. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari kalimat efektif dan tidak efektif. Apa sih itu kalimat efektif dan tidak efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan, dan dapat dipahami secara efektif. Berarti kalau kalimat tidak efektif berarti kebalikannya. Kalimat yang panjang, bertele-tele, tidak dapat menyampaikan pesan, dan tidak dapat dipahami secara efektif atau secara cepat. Itu adalah kalimat efektif dan tidak efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif dan tidak efektif adalah yang pertama. Yang pertama adalah menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian yang kedua adalah ketepatan pola kata atau memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya seperti Widya pergi ke sekolah pagi hari. Nah, itu efektif. Ya, karena memiliki unsur SPOK. Kemudian, yang ketiga adalah memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, teman-teman, dari cerita Bandung Lautan Api, tadi terdapat contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kira-kira pada kalimat yang mana ya? Di sini Bunda Ozan akan menampilkan kalimat yang tidak efektif dari peristiwa Bandung Lautan Api. Karena itu adalah buatan dari manusia, di situ ada kalimat yang tidak efektif. Kalimat tidak efektifnya adalah di situ ada di paragraf kedua. Itu ada di paragraf kedua, yaitu para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati sekali. Kenapa Bunda Ozan bilang di situ tidak efektif? Karena di situ ada kata sangat berat hati sekali. Sudah ada kata sangat, kemudian ada kata sekali. Itu udah menurut Bunda Ozan itu sudah terlalu banyak kata-katanya. Jadi, untuk kalimat efektifnya adalah para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati. Tidak perlu kata sekali. Kita hapus kata sekalinya. Itu sudah cukup. Itu sudah mencukup untuk mengartikan kalau itu sangat berat hati. Sangat kecewa sekali. Sangat tidak mau. Gitu ya. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan kata sekali. Gitu ya teman-teman ya, itu adalah kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi nanti teman-teman akan ada kalimat tidak efektifnya dulu. Jadi kalimat yang tidak benar dulu baru teman-teman benarkan. Nah, contoh lain dari kalimat efektif dan tidak efektif adalah yang pertama. Lisa yang berangkat ke sekolah. Kira-kira itu efektif tidak ya? Lisa yang berangkat ke sekolah. Ya, betul sekali. Tidak efektif ya. Seharusnya adalah kalimat efektifnya Lisa berangkat ke sekolah. Sudah selesai. Tidak perlu ada kata yang berangkat ke sekolah. Kemudian, untuk kalimat tidak efektif selanjutnya adalah Bunda kasih contoh di sini. Karena dia kesiangan, dia terlambat ke sekolah. Ini adalah kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah karena kesiangan, dia terlambat ke sekolah. Nah, dia di sini pada kalimat tidak efektif ada pengulangan. Karena dia kesiangan, dia terlambat ke sekolah. Seharusnya dianya hanya satu kali saja untuk mewakili dari satu orang ini.
Jadi kalimat efektifnya karena kesiangan dia terlambat ke sekolah. Itu adalah kalimat efektif dan tidak efektif ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Teman-teman boleh dibuka bukunya halaman 68 ya. Kalau yang tadi sudah ada yang namanya peristiwa Bandung Lautan Api, di sini ada lagi pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini juga terjadi setelah kemerdekaan RI ya. Nah, ini adalah sebuah cerita sejarah tentang pertempuran Ambarawa. Bunda akan membacakan, teman-teman di rumah juga membaca ya dan memahaminya. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle semula diterima dengan baik oleh rakyat. Hal ini disebabkan tujuan kedatangan sekutu adalah untuk mengurus tawanan perang. Akan tetapi, secara diam-diam mereka dan Nica atau Belanda mempersenjatai para tawanan perang Ambarawa dan Magelang. Kemudian terjadi insiden di Magelang antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan tentara sekutu. Pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigjen Battle mengadakan perundingan gencatan senjata. Tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa. Gerakan ini segera dikejar Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muhammad Sarbini sehingga meletuslah pertempuran Ambarawa. Pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Sastro Diharjo yang diperkuat pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta menghadang sekutu di Desa Lambu. Dalam pertemuan di Ambarawa ini gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto. Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan-komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berhasil mengepung musuh yang bertahan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Selama 4 hari, 4 malam, kota Ambarawa dikepung karena merasa terjepit. Maka pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Nah, itu dikutip dari teks sejarah nasional ya. Ini adalah pertempuran Ambarawa. Nah, ini juga terjadi setelah kemerdekaan RI. Nah, dari pertempuran ini maka kita tidak boleh percaya dengan sekutu. Karena belum tentu sekutu itu punya niat baik. Kan tadi awalnya dia hanya ingin mengambil tawanan, ternyata dia punya niat yang lain. Gitu ya. Itu adalah pertempuran Ambarawa. Nah, teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, salah satu contohnya tadi, dari peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran Ambarawa, dan teman-teman, salah satu contohnya, selain itu semua adalah yang pertama peristiwa 10 November di Surabaya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari-cari di Google atau di buku. Di buku juga ada tentang peristiwa 10 November di Surabaya. Kemudian pertempuran Ambarawa yang tadi Bunda sudah bacakan. Kemudian pertempuran Bandung Lautan Api seperti tadi yang di awal pembacaan teks sejarah. Kemudian yang keempat pertempuran Medan Area. Kemudian pertempuran Margarana. Dan ada juga agresi militer Belanda. Nah, jangan salah teman-teman, ketika kita sudah merdeka, sudah mengumumkan merdeka, ternyata kita belum tentu kita benar-benar merdeka seutuhnya. Ternyata masih ada gencatan senjata dari pemerintahan Belanda. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan RI ya. Nanti teman-teman juga akan belajar di subtema ini tentang perundingan-perundingan atau perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, teman-teman,
Di sini kita akan belajar lagi tentang ciri khusus hewan. Kita fokus ke pembelajaran IPA ya. Nah, ini adalah hewan-hewan. Kalau yang kemarin pada subtema 1, teman-teman sudah belajar tentang ciri khusus dari tumbuhan. Kali ini kita akan membahas ciri khusus dari hewan ya. Ada apa aja ciri khususnya? Yang pertama adalah pada hewan bebek. Pasti teman-teman sudah tahu hewan bebek seperti apa. Dia memiliki ciri khusus. Yang pertama, memiliki kaki berselaput, fungsinya untuk berenang. Kemudian permukaan bulu memiliki lapisan minyak, fungsinya agar tahan terhadap air. Dan bulu-bulu memiliki tekstur yang lembut, fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Ini adalah ciri khusus dari bebek. Nah, ciri khusus dari hewan selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu adalah hewan nokturnal. Apa itu? Hewan yang aktif mencari makan di malam hari. Karena burung hantu beraktivitasnya di malam hari lebih aktifnya. Ciri selanjutnya adalah lehernya dapat berputar 180 derajat. Kemudian, ciri selanjutnya memiliki bulu yang halus sehingga kepakan sayapnya tidak terdengar. Jadi ketika dia mau mengambil mangsanya tidak tahu kalau dia sudah mendekati mangsa tersebut. Karena tidak terdengar kepakan sayapnya. Itu adalah ciri khusus dari bebek dan burung hantu. Selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar ini juga termasuk hewan nokturnal seperti burung hantu yang aktif di malam hari. Kemudian ciri selanjutnya adalah memiliki alat indera pembau dan pendengaran yang sangat tajam. Nah, ketiga, memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu? Kemampuan makhluk hidup mendeteksi keadaan sekitar dengan cara mengeluarkan bunyi dan mendengar kembali pantulannya. Makanya kalau kelelawar ini memiliki kemampuan ultrasonik pendengarannya ya. Itu adalah ciri dari kelelawar. Kemudian ciri hewan selanjutnya adalah unta. Ini adalah hewan unta. Ciri khususnya mampu bertahan hidup tanpa air selama berhari-hari. Kemudian memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air. Punuk ini yang bagian atas di badan dia ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki bantalan di kakinya untuk berjalan di padang pasir. Jadi di bawah kakinya unta ada seperti bantalan gitu untuk berjalan di padang pasir. Nah, hewan selanjutnya adalah kura-kura. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, mempunyai cangkang atau batok keras yang melindungi tubuh mereka ketika merasa terancam oleh pemangsa. Yang kedua, memiliki bagian leher yang bisa memendek dan memanjang. Yang ketiga, usia kura-kura sangat panjang hingga mencapai lebih dari 150 tahun. Ciri hewan yang selanjutnya adalah bunglon. Ini adalah hewan bunglon. Yang pertama cirinya dapat melakukan aktivitas mimikri. Apa itu? Mengubah warna tubuhnya. Itu disebut dengan mimikri. Kemudian memiliki lidah yang sangat panjang dan lengket. Untuk apa? Untuk mengambil mangsa. Yang ketiga, mempunyai sepasang mata yang dapat digerakkan secara terpisah. Jadi dia bisa mencari mangsa dengan cara matanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gitu. Jadi untuk mengalihkan mangsanya. Gitu ya teman-teman. Kemudian hewan selanjutnya adalah cicak. Cicak ciri-cirinya adalah memiliki lidah yang panjang. Ya, sama seperti bunglon, memiliki lidah yang panjang. Yang kedua adalah memiliki kaki perekat yang lengket untuk merayap di dinding. Makanya dia nggak jatuh merayap di dinding karena dia punya kaki yang lengket atau memiliki perekat. Kemudian yang ketiga dapat memutuskan ekornya, itu disebut dengan autotomi. Teman-teman harus dihafalkan ya, autotomi itu adalah dapat memutuskan ekornya. Untuk apa? Untuk menghindari musuh. Jadi biasanya kan musuhnya mengambil dari buntutnya, dia bisa memutuskan buntutnya kemudian kabur. Nah, selanjutnya adalah belalang daun. Ini contoh belalang daun. Ciri-cirinya adalah dapat berkamuflase. Apa itu? Dapat menyamar terhadap lingkungan sekitar. Jadi dia bisa ngumpet di belakang daun karena dia warnanya itu seperti daun untuk menghindari dari musuh ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi ciri-cirinya adalah mempunyai tentakel yang berfungsi sebagai tangan untuk menangkap mangsanya.
Kemudian ciri selanjutnya adalah mempunyai cairan tinta berwarna hitam. Jadi ketika ada musuh, dia bisa mengeluarkan cairan tersebut. Jadi cairan itu untuk melindungi dirinya ya. Nah, hewan selanjutnya adalah landak. Nah, ini adalah landak. Ciri khususnya adalah memiliki bulu yang tajam seperti duri. Kemudian memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, itu adalah ciri khusus dari hewan. Nah, di sini Bunda akan membacakan sebuah ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari surat An-Nur ayat 45. Jutaan hewan yang ada di muka bumi menunjukkan betapa maha kuasanya Allah dalam menciptakan makhluk sesuai dengan yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Bagi orang yang beriman, hal ini akan semakin menambah keimanannya. Jadikanlah pemahaman kalian tentang beragam hewan dengan segala keunikannya ini untuk semakin memperkokoh keimanan kalian kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan sebegitu hebatnya makhluk hidup yang ada di dunia ini dengan memiliki ciri khusus masing-masing. Ya, kalau kemarin teman-teman sudah belajar ciri khusus tumbuhan, sekarang teman-teman sudah belajar ciri khusus hewan, subhanallah. Maha suci Allah, betapa hebatnya Allah untuk menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Oke, baiklah teman-teman, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak. Marilah kita menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Semoga pembahasan dari Bunda Ozan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pesan dari Bunda untuk teman-teman semua, tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah bete belajar dari rumah karena ini untuk kebaikan teman-teman semua. Kemudian stay safe and healthy. Jaga kesehatan semuanya ya. Kemudian taati protokol kesehatan. Pakai masker kalau mau keluar, pakai hand sanitizer kalau habis menggunakan memegang sesuatu, perbanyak minum air putih. Jaga kesehatan intinya ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak dari Bunda Ozan. Bunda Ozan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.